Berganti, saya akan membaca ayat genap, ayat ganjil, dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5 saya akan baca ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2. Yang dari pelayan-pelayan yang demikian bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya tak aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ayat 5 sama-sama, 3. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Korintus adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pada waktu itu syarat dengan persoalan, syarat dengan pergumulan. Ada berkaitan dengan soal makan minum, ada berkaitan dengan upacara-upacara, karena memang di sana ada orang-orang Kristen baru dari latar belakang dalam tanda petik kafir atau non-Yahudi, dan ada orang-orang Yahudi. Tetapi juga ada persoalan polarisasi. Saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, itu keras sekali ya. Ada dari golongan Kefas, saya dari golongan Yesus. Jadi ada polarisasi atau ada hamba-hamba Tuhan yang diidolakan oleh kelompok-kelompok orang, sehingga karena ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Kefas, jadi terjadi ya mereka terpisah oleh karena mereka mengidolakan hamba-hamba Tuhan ini. Dan mungkin sudah menghakimi, mungkin ada yang mulai bilang, Paulus itu begini ya. Dan yang orang Petrus, orang-orang Paulus bilang begini, Kefas juga mau dapat tegur, dan seterusnya. Nah, Paulus ingin mendudukkan persoalan di sini sebagai hamba Tuhan. Apakah dia sebagai hamba Tuhan yang sejati itu yang bagaimana? Hamba Tuhan yang sesungguhnya itu yang bagaimana? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tema khotbah saya pada saat ini adalah hamba Tuhan sejati atau hamba Tuhan yang sesungguhnya. Kebetulan pada hari ini akan dilantik beberapa pimpinan ya, dan juga bed secara khusus. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi hamba Tuhan yang sejati. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Pertanyaannya adalah, apa ciri hamba Tuhan yang sejati itu? Hamba Tuhan yang sesungguhnya cirinya itu apa? Dari pembacaan kita saudara tadi, saya melihat hamba Tuhan sejati itu dia akan memiliki 3 kesadaran. Sekali lagi, hamba Tuhan sejati itu akan memiliki 3 kesadaran. Yang pertama, kalau kita lihat ayat 1, hamba Tuhan sejati, hamba Tuhan yang sesungguhnya, dia menyadari atau dia sadar statusnya. Jadi yang pertama, hamba Tuhan sejati adalah sadar status. Di dalam ayat 1 Paulus bilang begini, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Kamu yang bilang aku golongan Petrus, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan Yesus, ingat baik-baik. Kita semua ini, Petrus, Kefas, Apolos, dan saya, Paulus selalu bilang begitu. Kita ini adalah hamba, status kami adalah hamba Kristus. Dan bahkan hamba yang digunakan di sini bukan doulos, tapi huperetes. Ini sama saja dengan doulos, tapi huperetes itu dia punya tugas yang istimewa, tugas yang benar-benar sangat mengandung resiko. Ini huperetes ini adalah doulos atau budak-budak yang tugasnya di armada perang, kapal perang, yang ada di bagian bawah kapal perang ini. Tugas mereka itu mendayung kapal perang atau armada, itu huperetes. Tapi saya akan bahas itu di poin yang ketiga. Jadi saudara, hamba Tuhan sesungguhnya, kita adalah hamba Tuhan.
Kita harus sadar selalu status kita. Dimanapun kita pergi berada, di bioskop kah, kita hamba Tuhan. Di mall kah, kita hamba Tuhan. Di bandara kah, seperti saya cerita kemarin, saya juga hamba Tuhan. Itu yang membuat saya tenang. Ada sebuah protes satu, saya punya emosi sampai di sini. Tapi langsung ingat tadi, apalagi saya buka KTP, dia sepegang. Di KTP ada tulis pekerjaan pendeta. Dan saya, aduh di Subati itu pendeta ini. Dan saya emosi. Saudara, menyadari status itu penting. Saya punya opa atau tete. Biasa di kampung kami itu gereja besar sekali. Itu majelis semua, bertugas kan tidak bertugas harus duduk bagian depan. Di sebelah sini, dan belakang. Saya tanya opa, kenapa majelis harus duduk di depan? Opa bilang, supaya memberikan teladan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya orang sadar mana majelis. Yang ketiga, supaya tidak ada majelis yang terlambat. Karena kalau duduk di depan terlambat semua jemaat BD, majelis itu kan terlambat. Ketika kita menyadari status kita sebagai hamba Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita, maka kita sadar, saya ini hamba bukan tuan. Ingat, Paulus sudah mengatakan kepada mereka yang sedang berselisih soal hamba-hamba idola. Dan dia bilang, kami ini hamba Kristus bukan tuan. Dan saudara yang akan dilantik sebentar, ingat, kita hamba, kita bukan tuan. Tuan itu adalah memanfaatkan otoritas dan menjadikan orang lain sebagai, ya, di sini tidak. Kita hamba Kristus. Itu status, sadar status. Kesadaran yang kedua, sadar tanggung jawab. Saudara, ayatnya yang kedua dibilang, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Seorang hamba Tuhan sejati, hamba Tuhan yang sesungguhnya, selain dia sadar statusnya, dia juga harus sadar tanggung jawabnya. Dia harus sadar bahwa dia dipercayakan. Apa yang dipercayakan? Rahasia. Saudara, kalau kita dipercayakan rahasia, kita betul-betul orang yang harus dapat dipercaya. Saya seringkali sampaikan dalam kelas-kelas konseling atau pendidikan. Ada beberapa hamba Tuhan menceritakan pergumulannya kepada saya, dan saya tanya begini, apakah saya bisa berdoa dengan istri saya? Dia bilang tidak apa-apa saja. Dan saya pegang sampai sekarang. Ada yang 10 tahun, saya masih SMA, baru bertobat dan sudah mulai melayani. Seorang hamba Tuhan panggil saya, kita jam 2 pergi ke kebun, dan dia bilang, sampai bahkan untuk panggilan pelayanan ada seseorang bilang, Pak, saya mau melayani sini, saya doakan, tapi Bapak saja yang doakan, jangan tidak jadi lagi sama lu. Saudara, kita dipercaya. Jadi dikatakan yang dipercayakan, kemudian ada kata penting soal tanggung jawab yang akhirnya dituntut. Saudara, kita harus sadar tanggung jawab kita bahwa kita dituntut. Kemarin waktu debat kandidat BEM, kan banyak yang pertanyaan bagus-bagus ya. Baru kali ini kayaknya debat terbuka. Saya bersyukur sekali itu ya. Jadi ikuti yang lain jawab dengan ya polos-polos saja jawabnya. Tapi saudara harus tahu bahwa ada tuntutan. Ketika kita menerima tanggung jawab itu ada tuntutan. Dan semua kita, bukan hanya yang akan dilantik, kita harus sadar tanggung jawab kita. Ada tuntutan. Kau hamba Tuhan, kau harus dituntut hidup suci. Saya ingat ini cerita. Waktu saya pacaran, masih SMA atau waktu itu, kelas 3, sudah bertobat. Dan saya bersekolah teologi ya. Kemudian saudara, saya mau kuliah di SI Jogja. Saya mau kuliah. Kemudian saya pacar 2. Sebenarnya pacar kan cuma 1 ya. Tadi ibu-ibu jangan tadi. Ya, ini bagus kan. Baik, cek. Baik saudara, kemudian seharusnya saya punya pacar 2. Saya bilang saya harus putuskan satu. Ya, setelah putuskan yang 1 ini, berarti tinggal 1. Nah yang 1 ini dia pergi KKN. Bayangkan dia KKN dan saya baru mau kuliah. Saya bilang saya sudah mau pergi. Kemudian biasa kita kan baru bertobat, saya mau cium dia, yang kau aja tidak boleh cium. Kita bilang baru pacar, tidak boleh. Saya langsung, oh iya betul ya. Kamu kan baru kasih materi. Saya dulu baru bertobat, kemudian saya sudah mulai pelayanan dan bimbing pemuda-pemuda. Saya mau cium dia bilang, tidak boleh.
Saya langsung sadari, saya ini hamba Tuhan. Ya, sama dengan kita, saudara. Ketika kita mau mengerjakan tugas, kita mau nyontek tipe, gua hamba Tuhan. Ada tuntutan. Saudara, tuntutan itu adalah tuntutan di mana kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam pelayanan-pelayanan kita juga kita harus menyenangkan hati Tuhan. Sadar pertama, kita harus sadar status kita adalah hamba Tuhan. Siapa di sini yang bukan hamba Tuhan? Angkat tangan. Ada? Kan hamba cuma dua, Tuhan dan bukan Tuhan, toh? Bukan Tuhan itu siapa? Tidak tahu ya? Uang kah, iblis kah, setan-setan, tidak tahu. Yang kedua, kita sadar tanggung jawab. Kita dipercayakan dan ada tuntutan. Sebagai mahasiswa teologi, hamba-hamba Tuhan, ada tuntutan. Nah, tuntutan itu harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, maka kita melanggar tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, jadi sadar pertama apa? Sadar status kita sebagai apa? Hamba Tuhan. Yang kedua, sadar tanggung jawab, di mana kita dipercayakan. Kemudian ada tuntutan. Yang ketiga, sadar konsekuensi. Mulai dari ayat 3 itu, bagiku sedikit sekali, artinya tak aku dihakimi oleh kamu atau oleh sebuah pengadilan manusia. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, sadar konsekuensi. Konsekuensinya apa? Pertama, kita harus berkorban. Konsekuensi daripada huperetes yang saya jelaskan yang satu, kalau armada itu berperang dan mereka dayung dan kapalnya tenggelam, maka dia ikut tenggelam bersama di situ. Jadi harus ada semangat pengorbanan. Ya, kan? Konsekuensinya kita tahu bahwa setiap keputusan kita, tanggung jawab yang kita terima, ada konsekuensinya. Konsekuensi apa? Saudara-saudara jadi pimpinan atau akan dilantik. Konsekuensinya bekerja keras, konsekuensinya akan selalu dinilai, konsekuensinya adalah harus berkorban, bayar harga. Dalam pelayanan-pelayanan saya di mana-mana, bahkan dari Manado yang saya dilibatkan menjadi panitia hari-hari besar gereja, saya koordinator seksi acara. Saya menjelaskan kita harus bayar harga. Kita bikin acara, kita harus bayar harga. Kita duluan yang bayar berapa? Waduh, belum ada uang. Ya, tapi apa komitmenmu? Tanpa bayar harga, maka kita omong kosong, kita nyarankan dari orang. Pak Ketua seringkali bilang, pembangunan itu, bagaimana kah? Apakah kita bisa berikan kita punya perpuluhan? Kita berdoa, tapi kita tidak membayar harga. Tidak bisa jalan seperti itu, pelayanan-pelayanan tidak bisa. Minta maaf ya, saya pikir sebagai huperetes, hamba, yang seperti orang armada itu, dia siap tenggelam bersama dengan kapal. Karena orang berpikir begini, saya juga, kenapa saya datang lagi ya, balik, sudah susah sekali melupakan rumah lama, puluhan tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, karena apa? Karena dalam panggilan pelayanan ini, memang saya mengajar online itu, kenapa saya langsung datang bulan September ini? September Agustus. Saya online itu gangguan jaringan. Tidak tahu mana ada yang gangguan jaringan. Tahun lalu kok tidak. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya dapat berkat lagi ini kan saya langsung. Dan kalau datang kan tiketnya mahal, harus nginap lagi di Sorong. Tapi penekanan saya di sini, apapun tanggung jawab kita sebagai hamba Kristus, kita harus berkorban, bayar harga. Jadi sadar konsekuensi, karena kalau kita sadar itu maka kita harus siap berkorban. Siapapun kita yang menjadi hamba Tuhan. Yang kedua, kita harus mempertanggungjawabkan dan memberi laporan. Di sini saudara, memang Paulus bilang begini, aku tidak terlalu pusing dengan apa kata orang. Itu kalau dalam bahasa hari-hari. Aku tidak pusing dengan apa kata orang. Mungkin intimidasi kah, apakah penilaian kah, apakah itu meremehkan kah, atau merendahkan kah. Bahkan diriku sendiri tak aku hakimi, tapi Allah adalah hakim. Saudara, kita harus menyadari bahwa sebagai hamba Tuhan kita akan memberikan laporan kepada Tuhan. Laporan itu bagaimana caranya? Ya tidak tahu caranya, tapi yang jelas setiap hari ada laporan. Kalau kita hamba Tuhan sejati, mungkin kita beraktivitas sepanjang hari, malam mau tidur, ada sesuatu yang tidak beres yang kita lakukan, kita tak bisa tidur pada Roh Kudus dalam hati. Aduh, saya sudah bikin ini. Saya khotbah juga salah ucap. Apalagi kasih di YouTube tuh ada beberapa khotbah saya itu saya tidak tayangkan ke YouTube. Karena apa? Ada salah omong di situ. Saudara,
mau tidak mau kita harus memberikan laporan kepada bos, yaitu Kristus, karena kita adalah hamba Kristus, kepada Allah yang menghakimi. Yang tersembunyi sekalipun. Saya tertarik itu bicara tentang integritas. Integritas itu saya ringkas dengan kata, pertama, melakukan apa yang dia katakan, itu konsisten. Kalau dia bilang A, dia akan melakukan A ini. Tapi juga dia harus jujur. Dia harus mengatakan apa yang dia lakukan. Nah, integritas itu sebenarnya adalah bisa kita lihat ketika kita sendiri, kemudian kita bikin apa waktu kita sendiri. Tidak ada orang yang melihat. Paulus bilang di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Saudara-saudara, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan saja pada waktu aku hadir, tetapi terlebih pula pada waktu aku tidak hadir. Orang yang berkualitas, yang siap memberikan laporan kepada Tuhan adalah dia akan melakukan sungguh-sungguh tugas pekerjaan dan pelayanannya, sekalipun tidak dilihat oleh orang. Sekalipun tidak ada promosi apa-apa. Sekalipun tidak ada mungkin award atau penghargaan. Menurut kita. Kita tetap lakukan itu, sekalipun orang tidak lihat. Dan Paulus bilang, justru pada waktu aku tidak hadir, kau harus lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Kemudian syarat konsekuensi ini berkaitan dengan apa? Siap dihakimi oleh Allah. Nah, memberikan laporan tadi, mau tidak mau, kan orang melihat. Saya selalu ulang-ulang ayat begini. Bukannya dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Mau tidak mau kita bilang, kan Allah lihat hati, betul. Tapi kita melayani manusia yang menilai kita dari sisi mata dan telinga. Jadi kita harus bikin yang terbaik, memberikan laporan kepada manusia, tapi kita harus siap dihakimi oleh Allah. Sadar konsekuensi. Aduh, bolehkah saya berkali-kali kalau diberikan tanggung jawab, saya renungkan. Dan beberapa saya mundur. Saya lakukan kalau saya tidak bisa. Konsekuensinya saya tidak sanggup tangguh, atau saya dalam keadaan sakit, atau saya dalam keadaan ini saya tidak bisa. Tapi kalau saya bisa, saya akan lakukan. Jadi biasanya kalau saya bilang siap, saya bikin, saya akan lakukan itu. Hanya godaan kami orang-orang yang melankolis dan kolerik ini adalah tidak mengandalkan Tuhan mungkin. Pasti bisa. Padahal terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu memang tantangan-tantangan orang yang punya tipe temperamen seperti saya. Tapi saudara, kita harus tahu, sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai hamba-hamba yang sejati, ada konsekuensinya yang harus kita siap pikul tanggung. Dan kita akan dihakimi oleh Allah, dan Allah akan memberikan, kalau kita kembali Matius 25, kita akan diberikan pujian. Hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan kita yang berkati kita sekalian, jadilah hamba-hamba Tuhan yang sesungguhnya. Kita harus sadar status, kita hamba Kristus. Kita hamba Tuhan Yesus. Kita bukan bos, kita hamba. Yang kedua, sadar tanggung jawab, kita dipercayakan dan kita dituntut. Dan yang ketiga, sadar konsekuensi. Siap berkorban, siap memberi laporan, siap dihakimi oleh Allah. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami membaca dan merenungkan firman. Tolonglah hamba-Mu untuk melakukan bagian-bagian firman Tuhan yang menjadi pertemuan ini, dan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Allah Roh Kudus, tolong kami, kuasai kami, bentuklah kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.